Maka yang pertama langkah-langkah komunikasi kehumasan dan bismillah. Apa bismillah itu? Jangan sampai tidak kasih sayang. Dilepas biar cantiknya saya. Pengantin baru Pak. Wah, oh ya? Iya. Ada. Teguiran tuh sampai. Tadi aku ngomong sama Rosida tak suruh nembongkan. Iya, saya minta dikecilin gitu. Oh, saya aja tuh. Iya. Tadi saya ngomong sama Rosida. Kan ala ayu tuh. Suaminya itu? Nanti kalau biasa sama saya suaminya jangan. Tak urut rapi mana? Benar. Aku suka. Emang kita sih mungkin berantem. Janganlah. Itu benar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam perkuliahan luar jaringan yang semestinya masih dalam jaringan. Alhamdulillah baik seakan luar jaringan, jadi kita bisa silaturahim. Perkenalkan, saya Dinar Aritasya. Dinar. Dinar Aritasya. Dinar. Dinar. Dinar fulus ya. Asal Mojokerto. Sekarang sudah Status. alhamdulillah menikah. Jadi nggak ada harapan. Mungkin dari teman-teman sudah mengenal semua ya. Langsung saja. Ya, temanya langsung. Langsung saja kita buka perkuliahan ini bacaan Al-Quran. Untuk tema perkuliahan siang ini yakni Surat Al-Fatihah, 7 ayat ilmu Al-Quran, mengkonstruk hubungan masyarakat, perspektif manajemen pendidikan. Langsung saja untuk penyampaian materi. Ya. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, sengaja saya luring ya, karena menurut saya daring itu tidak efektif. Kadang ada yang tidur, ada yang kamar mandi. Dengan luring gini kita bisa saling lihat. Terima kasih pada Dinar. Dinar apa Binar? Dinar. Tapi binar-binar itu ya. Karena manten aja. Beda orang itu Iya, habis begituan dengan tidak itu beda. Tema Nah, ini salah satu cara kita bagaimana membuka humas ya. Kalau kita mau berkomunikasi itu dibuka dulu. Dalam bahasa Arabnya Al-Fatihah kan, dibuka dulu. Membuka itu ada satu teknik keterampilan khusus bagaimana membuka komunikasi dengan seseorang. Inti manusia itu bukan jasad. Inti manusia itu adalah rohanianya, jiwanya, perasaannya. Kalau begitu kita buka dengan Fatihah, Fatihah itu kan pembukaan. Maka yang terpenting dalam komunikasi itu pertama kali adalah pembuka. Kesan pertama begitu menggoda bahasa komunikasi itu, ya enggak? Kesan pertama itulah Al-Fatihah. Maka yang ditampilkan Al-Fatihah. Nah, humas itu intinya kan kita komunikasi dengan masyarakat kan. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan
Berarti di situ kita harus mengenal ilmu manajemen terkait dengan kehumasan, terkait dengan masyarakat yang bersentuhan dengan sosiologi. Kenapa? Karena sosiologi itu bicara tentang manusia dari aspek fisik, material. Maka di situ ada stratifikasi sosial, kelas, ada teori klasifikasi itu untuk mengkelas manusia. Kemarin saya kenalkan ada masyarakat itu bagi menjadi tiga, ada elitis, ada organik atau mekanik, tengah, populis yang terbawah dengan gambar piramida. Dalilnya semakin ke atas semakin sedikit jumlahnya. Masyarakat elit itu sangat sedikit, populis banyak. Nah, ketika humas itu dikaitkan dengan bahasa yang digunakan, kenapa? Oleh karena masing-masing masyarakat itu memerlukan bahasa. Walikulli qaumin lughatuhum. Walikulli qaumin lughatuhum. Setiap kaum itu dengan bahasanya. Bahasa orang elitis, orang organik menengah dengan orang populis tentu berbeda. Yang paling umum aja misalnya pakar komunikasi Syekh Abdul Azim yang terkenal di Jami' Azhar itu, pakar komunikasi namanya Syekh Abdul Azim, namanya panjang, nanti bisa dicek bukunya itu Fannul Khitabah Al-Arabiyah, terus Al-Mustama' wal Mustama'at, banyak buku-bukunya. Pakar komunikasi dari Azhar itu namanya Syekh Abdul Azim, bukunya banyak di Indonesia. Saya sudah baca, walaupun nggak semuanya, paling tidak 4-5 buku sudah saya baca. Dia mengatakan bahwa al-insan madaniyatun bitab'i, ya. Fa innahu la yastati an ya'ish ma'zulatan 'anil jama'ah munfaridatan, apa gitu loh, pokoknya gitu-gitulah. Bahwa secara tabi'ah setiap manusia itu hidupnya tidak bisa sendiri, dia memerlukan kehadiran orang lain. Al-insanu madaniyatun bitab'i. Madaniyah itu apa? Madani itu madaniyun dan madaniyah. Madaniyun itu ya perlu kehadiran orang lain yang bisa diajak berinteraksi secara ma'ruf, yang bisa diajak berinteraksi saling tarahum, yang bisa diajak berinteraksi saling menghargai. Maka Madinah dulu bernama Yasrib, dulu namanya Yasrib. Kenapa menjadi Madinah? Oleh karena di situ terjadi interaksi antar suku dengan yang lain, antar individu dengan individu, antar individu dengan masyarakat, antar individu dengan suku, dalam suasana saling menghargai. Suasana saling menghargai inilah disebut dengan din atau Madinah. Din atau Madinah, ya, namanya dulu Yasrib. Kenapa Yasrib? Oleh karena ditemukan oleh orang yang bernama Yasrib bin Amlik bin Laut bin Syam bin Nuh, namanya Pak Yasrib. Kalau direkam nggak tak ulangi ya, itu ulangi keliru tambahan, nanti dicek lagi. Pak Yasrib lah, Yasrib, ya, ta, roh, ba, Yasrib, bukan Yash ya, Yasrib. Nah, Yasrib yang menemukan tempat itu. Dan kemudian karena antar suku dengan yang lainnya, antar individu dengan individu dengan kelompok saling menghargai, terjadi interaksi jual beli dan lain sebagainya, utang piutang dan lain sebagainya, pinjam meminjam dan lain sebagainya, tukar menukar dan lain sebagainya. Dulu yang ditukar bukan hanya barang loh, istri, perempuan tuh tarang dulu, perempuan sama dengan barang. Jadi di wong wedok perawan loro dijolne telu kan biasa begitu ya, di zaman jahiliyah begitu. Di zaman itu orang itu hanya sekedar sum itu sing dijolne wong wedok. Saya punya perempuan, ayo misalnya bojoku lemu, aku pengen kuru ngene tok. Dua kuru loro dijolne lemu sitok ngene tok. Sud ngerti gak sud? Nah, sud misalnya coba contoh. Nah, ayo yang mana sana? Lalu ini hanya 3, luru lempok,
telunjuk sama ini. Oh iya. Ya. Bentar. Nah, menang saya berarti. Kalau di zaman jahiliyah kamu jadi istriku gitu. Begini aja loh, zaman dulu loh ya. Zaman dulu gitu. Nah, belum ada Islam. Jadi tatanan masyarakat Muhammad belum terjadi. Maka tatanan kesepakatan itu dibangun oleh antar individu, kelompok dan kelompok, namanya kesepakatan sosial. Kesepakatan sosial itu menjadi hukum sosial, hukum adat, berlakunya lokalistik. Nah, oleh karena lokalistik, lokal populis, lokal organik, lokal elitis dengan bahasanya walikulli qaumin lughatuhum. Walikulli qaumin lughatuhum. Ini humas loh ini. Jadi humas itu artinya kaum kan. Walikulli qaumin lughatuhum. Setiap tatanan masyarakat tertentu dengan kesepakatan sosial tertentu itu dengan bahasa yang berbeda-beda. Kalau saya Abdul Aziz membagi menjadi dua masyarakat, digradasi menjadi dua kelas. Karena beliau pakar komunikasi ya, bukan pakar sosiologi. Maka dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat al-juhala wal uqala. Ini sangat ekstrim ya, saya kira kalau di Indonesia dikatakan begitu marah ya. Masyarakat educated people dan masyarakat uneducated people bahasanya. Masyarakat berpendidikan dan masyarakat tidak berpendidikan. Al-uqala wal juhala. Nah, kata-kata Syekh Abdul Aziz yang sangat terkenal itu adalah al-kalamu ala juhala yaqtadi al-itnab. Antum tahu nak kalam ini? Paham nggak ini? Al-kalam amamal juhala au bainal juhala yaqtadi al-itnab. Jadi kalau kita bicara di depan orang-orang bodoh gitu, itu memerlukan etnab, kalamnya etnab. Etnab itu kebalikan daripada ijaz. Etnab itu ngomongin wakai sini gak ono. Kedua brus gak ono di sini. Nah, mubalek pada umumnya kan ini kan. Mubalek karena yang dihadapi adalah orang-orang apa? Heterogen ya. Itu kalau disimpulkan dikit aja, tapi ngomongin 4-5 jam. Guyon dan sebagainya. Nah, di sini diperlukan keterampilan dalam kehumasan itu. Maka membuka itu menjadi penting gitu. Yang kedua, masyarakat al-uqala wal uqala ay ulama ya. Uqala itu kalau bukan ulama beda dengan alimun, tapi uqala di sini ay bahasa kita itu educated people ya. Jadi orang-orang berpendidikan, paling tidak pernah kuliah. Orang yang pernah kuliah itu berbeda dengan orang yang nggak pernah kuliah. Beda. Maka Bapak Ibu kalau jadi kepala sekolah, berbicaranya itu dengan siapa? Kalau sekolah di desa kan ya gitu ya. Saya dulu pernah, saya itu pernah disuruh undang ceramah di depan para wali siswa aliyah di desa. Yang saya lihat orang itu petani semuanya, tukang gaya botol, tani dan lain sebagainya. Maka saya menggunakan pembukaan Al-Fatihah bahasa kita ya. Perspektif Qur'annya itu Al-Fatihah, pembukaan. Apa yang dibuka? Agar supaya kita ini bisa masuk pada mereka, jadilah mereka. Itu bahasa psikologi. Sentuhlah jiwanya. Sentuhlah jiwanya. Ketika saya ngajak bicara dengan Dinar ya, maka saya plesetnya menjadi Binar. Kenapa? Karena dia mantenanya berbinar-binar. Nah, orang ketika senang itu terbuka, hatinya senang terbuka. Tapi kalau mangkel tertutup. Begitulah jiwa. Pas senang terbuka, nggak senang ya. Jadi kalau Anda ingin ngomong dengan siapa, bukalah dengan kesenangan jiwanya, lalu jadilah mereka. Jadi mereka itu aspek sosiologi ya, bukalah dia jiwanya itu aspek psikologi. Berarti humas ini memerlukan berbagai piranti ilmu. Ketika humas bersentuhan dengan sosiologi, namanya human relation sosiologi apa gitu loh ya. Jadi ilmu sosial, sosiologi kehumasan.
Bisa jadi sosio psiko humas, sosio psiko lingwe bahasa misalnya, humas misalnya. Apa? Anda ingin menjelaskan bahwa humas itu memerlukan berbagai piranti yang pokok. Apa itu sosiologi, psikologi, linguistik misalnya. Sampai di sini Anda punya pikiran nggak? Saya yang nulis itu. Betapa pentingnya humas itu untuk dikaji dan diangkat dalam kerangka suksesnya tujuan sebuah lembaga pendidikan. Bagaimana humas itu bisa sukses? Humas itu bisa sukses manakala yang disampaikan bisa sampai kan? Sampai pada kaulan baligho yang sampai pada tingkat kaulan baligho sampai kepada mubalaghah. Ketika kita bicara balaghah itu sudah banyak piranti ilmu kan, linguistiknya. Baligho itu balaghah berarti ada bayan, ada ma'ani, ada badai, baru mantek kan ya. Bayan itu apa? Bayan tekstual. Ma'ani itu di dalamnya lebih dalam lagi. Bayan itu syariah misalnya bahasa tasawufnya. Ma'ani itu tarekoh ya. Bayan itu Islam misalnya. Ma'ani itu imannya. Badi itu hakikatnya misalnya. Ihsannya. Badi itu apa? Sifat Allah badi itu apa artinya? Mengkonstruk sesuatu yang belum ada contohnya. Al-badi, ya enggak? Badi samawati wal ardh. Nah itu lah. Jadi Allah membadi langit dan bumi belum pernah ada contoh badi. Nah kalau kita buatlah badi menjadi produk sebuah kalam mantek, maka ada bayan, ma'ani, badi, mantek. Kalau Anda dari bahasa Arab mesti ngerti dari mana? Pernah belajar nggak gitu? Nah humas mengharuskan itu. Jadi humas itu mau tidak mau pakar humas ini mesti bersentuhan dengan berbagai ilmu sebagai piranti. Sosiologi, kenapa? Karena masyarakat. Paling tidak ada 3 itu tadi: elitis, organik, populis gitu. Dengan bahasanya sendiri. Atau dipilah menurut Syekh Abdul Azim itu menjadi 2, juhala dan uqala. Juhala itu senengannya contoh-contoh banyak, gitu. Uqala itu nggak kakek ngomong, karpe apa sama jauh duit kayak langsung. Jadi wong sugih-sugih, tapi lo ceramah nggak seneng, jalur anak duit. Pak, aku bangun kayak gini. Oh coba dalilnya kan dalil malah mau, sama itu nyapo karpe ya duit lah. Nah, mana? Lah, disinilah diperlukan kita ini tahu. Itu berarti ada klasifikasi kan, ukola, juhala. Nek wong juhala, diceramah sing 2 wong kok urunannya jumputan beras. Tapi nek ukola, orang gelem ngono ceramah, selaknya budaya produktif. Sing penting nyata nih gitu. Karena apa ya duit kayak. Nah disinilah diperlukan kepanjangan. Saya harap kuliah ini melahirkan sebuah pikiran untuk menulis apa tesis ya. Nanti ajukan saya sebagai pembimbing. Bimbing kan. Kalau nggak bisa pakai no. Menulis tesis itu seminggu selesai aslinya. Sampai berbulan-bulan. Jadi saya itu bimbing disertasi, konsultasi sekali, habis itu nggak balik takut. Mestinya kan ngomong ya, maaf saya nggak bisa. Nggak bisa tak get no. Tak jelas ya. Orang itu sebenarnya sudah pinter. Dulu semua pondasi itu. Ya. Wes seru aku ya, aku seru. Tapi orang aku roh jadi Bambang bawa apa beras dan lain sebagainya. Mek dulu bisa daerah itu kan. Terus nggak tahu ukurannya. Padahal tinggal itu udah jenenge Bambang ya. Iki jenenge Uyah ya. Iki merica ya. Gone ning ndi carane apa? Lah itu yang penting. Padahal semua udah punya. Bayan udah punya. Wong ahli ibadah ya kan. Ma'ani udah punya, iman ada kan? Bisa kan? Ma'ani kan diri. Sama roh wong ayu kan? Roh. Bayan kuwi. Terus kasih tundul wong ayu terus atiku seneng. Oh kuwi. Ma'ani kuwi. Bayan ma'ani terus mbok bagi. Tak maha baik. Lah iya. Oh, lha itu kan perilaku yang tepat. Bayan wong ayu, ma'ani tak tangkap. Tak. Nah, ngono. Jadi semua akhirnya timbul namanya ma'rifah, ya kan? Kalau saya
ilmu itu kuncinya hanya itu. Kalau dalam kita konteks didekati dengan filsafat ya ontologis, epistemologis, aksiologis sudah selesai. Maka saya bisa menulis sehari itu 100 halaman bisa saya. Kalau nulis nggak berhenti, nggak perlu buka-buka buku. Kalau sudah nulis nggak perlu buka, nulis aja. Kenapa? Konsepnya temu. Nah, itu diskusi. Ya. Makanya bimbingan saya itu tidak kamu bimbingan saya aja. Selesai habis itu menghadap pembimbing kedua dan langsung bertangan dia. Kalau ujian enggak lulus, ujian langsung WIB tak senenane sing uji kudu Bismillah ya Allah, iya. Imam. Bimbingan saya semua ada mata diuji oleh profesor tak kasih B tak seneng. Nanti salah ya, tunjukkan. Profesor ini kalah sampai karena aku. Bisa ngalami ngono maksudnya. Ya, jadi dibuka Al-Fatihah. Jadi kaji kita pertama hari ini Al-Fatihah. Begitu Al-Fatihah itu menjadi pembuka filosofinya itu maksudnya. Nah, siapa yang dibuka? Yang dibuka itu roh, tapi yang dibuka adalah psikis karena menyangkut manusia. Nah, kalau fisiknya udah jelas dengan bahasa verbal. Yang pinter-pinter nggak perlu kadang ngomong, goblok. Saya pernah diundang di aliyah kampung gitu. Tak boleh petani, tukang gaya botol. Akhirnya mereka seolah-olah tak ajak pergi. Ngomong enaknya uang tukang gaya botol, tukang derep, ya. Tukang derep nanti kan? Tukang derep di kampung. Tak ajak itu di Jakarta. Diajak dulu di Jakarta seolah-olah. Ceramah yang ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan nyekolahnya anak ini tujuannya nopo? Gak ngerti tau, orang jadi orang desa. Tujuannya nopo? Bingung. Itu seolah-olah mereka kita ajak melayang-layang sesuatu yang tidak ngerti. Lalu disadarkan, padahal dia sangat amat ngerti sekali. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh mereka itu adalah itu. Contohnya, ini loh Bu. Ojo sampai kalah karo wong derep, lho padahal tukang derep ya. Ojo sampai kalah karo tukang gawe botol ya lah. Padahal tukang gawe botol. Sing wedok-wedok tukang derep pari, sing lanang tukang gawe botol. Wong gawe botol itu koyo Pak Min, ngambil botol gawe apa? Oke lek oleh duit gitu sapi lah niki tujuane. Lah sakniki nyekolahne anak teng mriki niku tujuane nopo? Lah niku masa kalah karo tukang gawe botol, Pak. Nah, masuklah kita ke alam mereka itu. Kalau udah masuk, ditarik gelem. Lah, ya tujuannya ngoten mosok murah, Pak. Karpet kepala sekolah kan ngoten nah. Kepala sekolahnya karpet kan bayar SPP, dijak urunan, bangun gedung. Tapi mubalanya udah pinter. Yang mubalanya ke dapur saya nggak sampai tujuan. Maka menjadi balik, apa? Balik, nah balaghah. Ilmu balaghah itu maka ada bayan itu kan, lalu ma'ani diri kita, bayan di luar diri kita, ma'ani dalam diri kita, badik itu. Jadi ilmu dari zaman dulu hingga yang akan datang itu ya segitu aja, ontologis, epistemologis, aksiologis, Islam, iman, ihsan, iqan. Apa itu Islam? Kebenaran di luar diri kita, realite. Apa itu iman? Faktual, faktualisasi. Apa itu ihsan? Sajian. Maka yang disajikan itu jangan Islam, nanti Islam itu kan kebenaran. Padahal masing-masing orang beda kan. Benar saya dengan beda. Benar satu arah. Kenapa? Lawang Islam itu bukan makanan. Islam itu merica bagi saya. Islam itu garam bagi sampean. Islam itu beras, dari beras kok disuguhkan, jangan disajikan. Beras itu tangkaplah oleh iman. Apa itu diolah menjadi lepet, diolah menjadi apa? Bubur, diolah menjadi apa? Gabungkan dengan ini dan lain sebagainya. Iman, Islam ditangkap oleh faktual diri kita, sajikan menjadi ihsan. Apa namanya? Soto, apa namanya? Lontong, apa namanya? Sajiannya seperti apa? Yang indah. Lalu orang timbul iqan. Apa iqan itu?
keyakinan enak aja nih. Beras hilang jadi nasi, beras hilang jadi lontong. Pekerjaan mengerjakan beras tadi menjadi nggak kelihatan karena sudah lebur jadi satu dengan apa namanya cenil misalnya. Nah cenil itu kan menimbulkan ya cenil kok enak ternyata ya yakin. Padahal tadi ada beras, terus setelah beras ada proses membuat, gitu. Lalu terakhir dikatakan cenil. Kalau nama kan terserah, mau kasih cenil, mau cenol, cenul, centil terserah, cenil. Berkembang dengan kita. Begitulah komunikasi saya kira orang itu harus punya konstruksi. Pertama Al-Fatihah. Baik. Ini ilmu sudah banyak loh. Ini 3 kali pertemuan ya. 3 sama ini ya? Apa 4? Hari ini 3 kali. Oh hari ini 3 4. Ini kedua ya. Ini keempat. Saya ketemu kalian berapa kali? 1. Satu kan? Iya. 1 kali dihitung 2 ya. Yang ini dihitung 3. 2 sama 3 5 ya. Berarti kira-kira 2 kali lagi udah khatam. Ini terus nanti ketemu lagi sekali lagi. Kalau minggu depan ketemu berarti tinggal sekali lagi khatam langsung lulus. Ada yang nojok mikir mata kuliah ini mikir lihatnya. Apa enak? Boleh enak lah orang ini. Terus tidak lebih enak. Saya dulu potongannya pinter-pinter. Al-Fatihah. Kan 7 langkah kan? Manusia itu 7 itu siapa sih? 7 lah. Bismillah ya toh. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya toh. 7 itu amin. Maka yang pertama langkah-langkah komunikasi kehumasan dan bismillah. Apa bismillah itu? Jangan sampai tidak kasih sayang. Ar-Rahman itulah yang disebut dengan bismillah. Karena kita ini adalah win, maka komunikasi harus dengan Allah. Harus dengan Allah. Apa Allah itu? Rahman Rahim. Apa Rahman Rahim? Perilaku kan? Perilaku. Aja dibentai gitu. Perilaku. Belum cukup itu, wujud nyatanya apa? Pujilah mereka. Puji. Masih orang enak, puji enak orang ini. Orang patek pinter, puji pinter aja. Wong itu nggak patek pinter, kalau dipuji pinter jadi pinter. Alhamdulillah. Sampai itu Rabbul Alamin loh. Bisa sembarang, masa ya enak, masih asin kasihan ya. Sampai itu luar biasa, sampai itu alhamdulillah kabeh loh. Orang mek goreng entok, sampai itu alhamdulillah. Tidak hanya itu, Rabbul Alamin, apa? Semuanya. Turunnya enak, gitu. Masak enak, tentunya enak. Pujilah komunikasi. Kalau Anda misalnya komunikasi dengan masyarakat luas, pujilah mereka. Itu implementasi dengan nama Allah yang Rahman Rahim tadi adalah memuji. Lebih jelasnya. Dengan nama Allah yang Rahman Rahim itu epistemologi. Ontologi. Epistemologinya pujilah dia. Ditegaskan lagi, tidak cukup dengan puji totalitas. Setelah itu sanjunglah dia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim sanjungan, namanya tanah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu pernyataan diri, ikrar diri lalu diwujudkan dengan memuji. Setelah memuji baru disanjung dia. Memang benar ya. Sama itu alhamdulillah semuanya wujudnya enak. Setelah itu baru Maliki Yaumiddin. Apa itu? Kamu bisa kuasai dia. Kalau orang Jawa, uang kita digoni ngesor, enak ya enggak? Kalau kamu ingin dapat, beradalah di bawah. Ojo yang dukure. Kalau kamu ingin dapatkan seseorang, jangan yang dukure. Ojo ngomong aku suka, ojo. Aku ganteng orang usah. Pokoknya apa lah, caranya tawaduk kok ya. Tawaduk tapi strategi. Ojo tawaduk dan elek tenan. Ya setasaknya caranya ya. Pinter rayu. Terapat yang ganteng nggak masalah, yang penting anu nih. Betul. Iya. Oh ganteng itu gampang. Orang mana?
Nah terutama laki-laki gampang. Nggak perlu ganteng-ganteng orang. Yang penting yang meyakinkan. Ya, Betul. nah, itu betul. Terbukti. Nggak perlu ganteng-ganteng. Yang ganteng itu tambah kadang rewel. Sajane ganteng orang rewel. Kok bagus rewel. Nek wong ganteng biasanya penak. Justru biasanya yang angel diatur orang pakai ganteng. Wong ayu itu gampang diatur biasanya. Semuanya orang kemayu. Beda lah ya. Wong lek ayu ngono enak kok bisa apa ya. Di Mahabaya gampang. Makanya kalau bela bojo ya tak pilih sing ayu. Soalnya kadang dapat. Lek orang ayu kok dibuang saya, diopeni kriwi. Lek kadang mulai ya. Makanya kalau punya barang jangan elek-elekan. Punyalah yang baik. Kopiah belilah yang bagus. Aweng ya. Dipakai enak, ya lah. Kalau beli itu kelas 2 itu dipakai nggak enak, dibuang emak. Jadi jiwa kita udah terganggu itu loh. Sampai tuku sempak pun, ya, pilih aja api. Pilih aja api. Ben marem, ben iso syukur lah. Ben iso syukur lah. Sederhana itu beda dengan pelit. Sederhana dengan itu beda tipis. Takabur dengan syukur itu beda tipis. Gayanya orang takabur dengan gaya orang syukur podo, sing beda rasanya. Ya, orang takabur dengan syukur itu lakunya podo, meliti kabeh. Ya podo, ting rasanya orang sama. Sama dengan whisky dan air putih. Kalau di gelas itu bentuknya sama, bedanya dirasa. Nah, kadang kita ini orang syukur, saya itu orang paling bersyukur, gak bisa takabur. Terus dianggap saya itu takabur. Oh, muslim itu takabur banget. Padahal nggak pernah takabur. Aku syukur, soalnya apa? Aku selalu memilih yang istimewa. Hidup saya itu harus istimewa. Pokoknya walaupun raih istimewa, itu tak kangen istimewa. Aku tuku sarung ya masih nyala kan. Jadi sarung itu mahal. Ini yang ngerti ini. Yang cici ngerti harga sarung. Ini harganya 30 juta loh. Lambi ya, nggak elek-elek temen kok ya. Sempaknya ya lah. Baju ya. Pokoknya ya, sampai istri saya kalau beli baju tak suruh beli yang mahal. Beli baju ya. Ini harganya berapa? 1 juta. Yang lebih 1 juta ada nggak? Nggak, ini paling mahal. Cari lagi yang paling mahal. Gitu. Tapi kalau HP beda. Kalau HP laki-laki itu aku karena nggak bisa pakai iPhone saya. HP ini jadul zaman dulu. Kaisin aku, tapi bujuku enggak lah. Bujuku lihat maksudnya lakonnya. Oh ini ada 17 juta. Ojo semurah, sing nang meneh orang. Ini udah mahal. Nah, cukup tinggi Nah, ngono. Aku jadi suami itu pengen punya istri yang materialistik. Ya Allah. Iya. Bojoe ojo sing terima. Oh, kudu materialistik, kudu nuntut supaya aku nyambut gawe. Nek ati nrimo, tapi zahir aja, zahir karo ati beda lho ya. Nek zahir kudu sing nuntut, atine aja. Nah, itu bedanya. Ini komunikasi zahiran dan batinan. Maka ada qaulan baligho. Ada qaulan layyina, ya loh. Ada qaulan ma'rufah. Ada qaulan apa lagi? Karimah. Itu beda-beda objeknya. Orang karimah pada siapa? Orang tua ya. Ini apa yang ini? Punya zaman itu belum terakhir. Lebih baik diomongkan daripada tadi kumpul ya. Nanti tak bilang itu lari ayu. Ini tak tekok kan dulu. Orang karimah gimana? Wahfid lahuma jana al-hudi minar rahmati enggak gimana ya? Sudah tahfiz. Ayo makanya tak tes hafalannya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul
wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Itu surat apa? Al-Isra ayat berapa? Ayo mulai lah. Kalau surat ke-18 apa? Setelah surat Al-Isra apa? Tapi setelahnya Maryam. Setelahnya Al-Hajj. Setelahnya Mu'minun. Setelah jongkrep ya. Kasih. Soalnya Rabi. Al-Mu'min 23. 24 Nur. Al-Furqan 25. 24 Nur 25 26 Syu'ara 27 Naml 28 Qasas 29 sing gremet-gremet Ankabut 30 belum atas lagi ya. Tasnya mana? Ini lah kurang lulus tadi muncul. Jadi kita tes surat ini bunyinya dia, ini juga kompet. Bisa kompak. Caranya tak ada nih. Kamu jangan menghafalkan Quran berat. Kamu jangan menanggung Quran berat. Dibalik, dihafalilah oleh Quran. Ditanggunglah oleh Quran. Kamu jangan mendatangi Quran berat. Didatangilah oleh Quran. Kalau rahasia ini. Saya dulu manajer ngapalin Quran ini 5 tahun nggak hafal. Frustasi aku. Sekarang nggak usah ngapalin. Enggak, mau Fatihah setahun. Aku bayang oleh Fatihah setahun. Fatihah setahun nggak lulus. Simulang Pak Denny ini. Hero. Muarang. Setahun nggak. Kurang dinyatakan beres. Nah ini kan jadi untuk padahal lah orang khatam gak oleh rapi. Ini lah jadi bujang lapuk kan. Padahal aku gak tahu pacaran. Gak bisa pacaran lah. Misalnya rapi. Nah umur selalu target itu kudu rasakno wong wedok. Saya umur 25 kudu ngrasakno perempuan. Ngrasakno perempuan berarti kan rapi ya. Karena aku umur selalu umur sekian bisa merasakan waktu itu dulu. Lagi cicing kuyu. Waduh. Nah, sujud itu apa? Tahapan kan? Maka Bismillah itulah ontologisnya. Mulailah dengan Allah. Apa dengan Rahman Rahim? Jangan sampai kehumasan itu tidak dasar oleh Rahman Rahim. Ini manusiawi kan? Kamu mau ngajak orang ngomong, mau ngajak ngomong bicara atau menyampaikan sesuatu, tidak ada kasih sayang, nggak akan gitu. Bagaimana orang itu mau menerima kita ya? Curahkan kasih sayang. Cintailah siapa apa tanpa membeda. Coba cintai. Apa saja, jangan pandang siapa. Ini Kristen nggak ada, Kristen nggak ada. Cintailah siapa apa semua dari Allah. Rahman itu untuk semuanya kan, Rahim untuk mukmin kan, gitu loh. Allah itu totalitas semuanya, semua dicetak Allah. Maka Rahman itu semuanya. Bilang Rahim, karena bil mukminina rahimah, khusus mukmin. Lainnya seperti apa epistemologinya? Ya pujilah dia dalam segala hal. Nek puji harus separuh-paruh, kabeh. Rabbul Alamin. Duk sampeyan niku, Mas sampeyan niku puji aja. Kenapa? Karena orang itu walaupun kamu puji semua, elek sih tak elek kabeh. Kamu muayu lho, sayange. Lha iku enggak oleh ngono lho. Sampeyan niku ganteng sayange sampeyan. Lah iki enggak tepat. Sayangi iso menghapus semuanya. Maka pujian itu Rabbul Alamin atau totalitas. Tidak cukup itu, lanjutkan dengan penguatan namanya sanjungan. Kalau dipuji karena dia baik toh, kalau disanjung karena prestasi. Artinya apa? Kalau kita ingin mengharapkan produktivitas, sambutan baik, positif dari orang lain, pujilah dia. Secara totalitas, dia akan bisa berprestasi.
Kalau bisa berprestasi, kamu pasti akan nyanjung. Namanya Ar-Rahmanir Rahim. Tahapan kedua. Kalau pertama tadi Rahman Rahim melekat pada Allah, yang ini Rahman Rahim pada dirimu karena ada prestasi orang yang kamu puji. Kalau aku muji kamu, sama ini benar pinter tulisanmu apa ya? Akhirnya menulis kan? Oh bagus. Apa? Kamu bagus loh tulisanmu loh. Ujian kan? Lalu produktif. Baru Ar-Rahman. Kalau sudah bisa menyanjung produktivitas orang lain, sambutan positif masyarakat, barulah Malik Yaumiddin, kamu bisa menguasai mereka. Saat inilah mereka kamu perbudak dalam tanda kutip. Iya karena guru, wa iya dalam tanda kutip loh. Kamu ajak apa? Setelah di Malik Yaumiddin, gitu. Karena Ar-Rahman Rahim, dampak dari Alhamdulillahirabbil alamin tadi, baru iya karena kudu wa iya. Ngeten lho Pak, nyuwun sewu nggih. Gedung sekolah ini derek matut. Perlu biaya. Lah saking yai pun wonten sak menten menawi niku. Mau wis moro. Nggih. Baru lek kono tunjukkan ihdinas siratal mustaqim. Sirat ngeten lho Pak, dalane mriki. Iki lek oleh ngene, baru amin beres. Begitu jelasnya. Nah kalau amin durung jelas, sama jelasnya mana? Amin terus ini alif lam mim. Dari kita mulai dari itu. Lo begitu gampangnya lo. Kita masuk dalam perspektif Quran. Buku apa saja kamu baca sama aja. Intinya di situ. Bahkan kalau sudah kita kuasai Al-Fatihahnya ya, pembukaannya, kunci-kuncinya, miftah kan? Al-Fatihah itu kan pembuka. Kalau kunci miftah, ya kan? Fataha yaftahu fathan wa maftahan wa huwa fatihun wa zaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun miftahun. Alat kan? Kunci-kuncinya itu. Kalau udah punya kunci, tinggal buka gembok kan. Kunci Inggris Al-Quran. Kunci Inggris itu Al-Quran. Udah. Hadis apa hadis? Enggak masalah, enggak punya hadis. Apa? Hadis itu pendukung, nanti datang sendiri. Hadis itu kata dewi. Itu busita yang Qori Muslim, Bermudi, Nasai, Bedul, sunan-sunan kata dewi. Kamu nggak perlu menghafal dan kalau Quranmu kamu kuasai. Cuman ngambil Quran kamu, ya. Nah, itu loh, sampai lo jujur katanya kamu hafalin Quran enggak? Bukan. Sedang ngapalin Quran. Proses lah ya oleh biro. Ayo lagi sinan model itu banggal loh. Dia Pak, saya ngapalin Quran. Oh modelnya kok kayak ngisi gitu. Ya itulah kita itu gitu. Saya itu jujur loh. Ngapalin orang mantep apal sing apal ya. Baik, saya kira sudah ya. Nah kalau dikomunikasikan dengan tadi apa? Ummul Quran, Fatihah 7 ayat Ummul Quran, konstruksi hubungan masyarakat, lalu perspektif ya tinggal memanage aja, namanya apa, planning lalu di organizing ya, terus di backchatting dulu, backchatting terus di uploading, terus di controlling, ada R nya ya, ada R nya maksudnya controlling ya. Baru dievaluasi 6 kan, 6 tahapan. Udah selesai, tinggal mengembangkan. Nanti kalau ingin jabri atau ketemu langsung dengan saya, aku tak sulap moroiso. Saya itu ilmu sulapan. Enggak, maksud saya itu sakjane itu gampang, enggak ada yang sulit. Wis toh. Ilmu apa itu? Ilmu di kampus itu bisa kamu kuasai dalam 1 bulan. Apa yang tidak tahu selama
Tapi lah 1 bulan nanti rapantes bayar. Bisa, apa sih mata kuliah asal bukan matematika ya? Mata kuliah apa? Bukan bahasa Inggris ya? Apa mata kuliah? Filsafat ilmu apa nih? Wallahi saya itu nggak punya buku dulu, tapi sudah baca buku humas itu nggak punya semua. Kalau apa ya, administrasi pendidikan punya, karena buku saya itu bahasa Arab, tidak ada yang bahasa Indonesia. Saya itu fanatik, nggak mau membaca buku yang berbahasa Indonesia karena tidak melatih saya untuk bisa bahasa Arab. Aku fanatik, walaupun retorika, mantek, logika, filsafat, saya baca yang bahasa Arab. Ya, kalau Anda tanya saya buku berbahasa Arab, tak tunjukkan. Tapi bahasa Indonesia, tidak apa. Karena buku bahasa Indonesia itu tidak melatih saya untuk bisa berbahasa Arab. Walaupun saya menulis buku juga bahasa Arab. Saya punya buku namanya Manajemen Staffing. Tapi elek itu merasa dua manajemen staffing. Jadi memanage staff ada tahapan-tahapan. Ya intinya semua sama kan. Ada namanya pemimpin perubahan. Saya terinspirasi bahwa tugas utama pemimpin atau pimpinan itu merubah dari takut menjadi penuh harapan, dari pesimis menjadi positif, dari tidak bergerak menjadi bergerak. Ya, jadi pemimpin itu pemicu. Ada buku namanya Al-Kibrit Al-Ahmar. Pernah dengar nggak? Al-Kibrit Al-Ahmar. Al-Kibritnya di browsing Al-Kibrit Al-Ahmar. Buku itu ditulis, dikembangkan dari satu karya tulis hanya 1 halaman. Tulisan seorang, siapa lupa saya, 1 halaman lalu disarah dengan berbagai bahasa dengan Kibrit Ahmar. Kibrit Ahmar itu kan korek api ya? Kibrit itu korek api, Ahmar itu membakar, merah. Asumsinya begini, segala sesuatu, kebakaran hutan besar dimulai dari korek percikan api. Itu mungkin terjemahnya percikan api. Itulah tugas guru utama, adalah memercikkan api supaya kamu terbakar, potensimu muncul semua. Di mana kamu misalnya, maka guru harus tahu. Ini juga bisa dari loyo ini. Nah, budikan apa ya, budikan. Males ini apa ya, kalau nggak paham ya. Nah ini, nah itu tugas guru. Maka di dalam guru tradisi pesantren ada guru torekoh ya. Guru torekoh tugasnya itu, gimana orang ini problemnya untuk usul pada Allah. Ini yang tahu guru. Karena satu potensi misalnya, seluruh TV betul penyebabnya satu kabel, bukan semuanya loh, bukan totalitas. Kebakaran hutan yang hebat itu dimulai dari percikan api. TV yang bagus semua deh, lalu mati, suaranya hilang. Ternyata penyebabnya satu aja. Di saudara titik marokene lagi ahli ini. Ojo dikeprok kabeh, dibongkar kabeh nggak usah balik nih lah. Ahli bongkar, tapi nggak usah balik. Nah itu kayak jari kartol kan gitu. Nah, disitulah Anda harus belajar bagaimana mempercikan api semangat yang ada pada orang di luar diri kita dalam konteks kehumasan. Nah, disinilah diperlukan sebuah strategi. Ya, strategi itu di atas metodologi. Kalau metodologi itu rumusan cara, ya, metodologi itu epistemologi, lainnya namanya metodologi itu cara-cara. Metodologi cara meminum kopi misalnya dari sini. Ya, strategi di atas itu. Bagaimana meminum kopi itu yang lebih efektif dan efisien serta berhasil dengan baik, itu namanya strategi. Nah, strategi kehumasan itulah yang harus dipegang oleh diri kita dan itu perlu keterampilan. Maka leadership itu di samping bakat diperlukan sebuah keterampilan. Banyak orang berbakat sebagai pimpinan, tapi karena tidak dilatih, akhirnya kurang bagus hasilnya.
Tapi kalau sudah punya bakat, dilatih, hebat hasil. Walaupun nggak punya bakat, asal rajin berlatih, hasilnya. Berlatihlah untuk berorganisasi. Apa inti organisasi itu? Melatih diri untuk bisa menghargai potensi orang lain yang berbeda-beda. Organ-organ kan beda, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada tangan, ada beda-beda fungsinya. Itu harus kita maklumi sebagai potensi yang bukan berarti yang lain nggak penting dengan yang lain. Semua penting untuk mencapai tujuan. Kepala sehebat apapun gede ndase kakinya tekor ya nggak bisa ya. Maka diorganisasi, diorganisir organ-organ itu melalui planning yang mantap. Maka planning itu harus diorganisir. Perencanaan itu harus diorganisir, siapa melakukan apa, bertanggung jawab pada siapa, bagaimana menorganisir. Organisir ini harus dibudgeting karena tidak ada satu aktivitas apapun yang tanpa memerlukan uang, ya enggak? Kalian kuliah di sini aja ada uangnya, ya. Budgeting. Nah, setelah itu baru diaktuating. Planning, organising, budgeting, lakukan. Aktuating. Actual, ya. Lakukan. Terus kontrol. Jadi controlling ini adanya setelah aktuating. Setelah controlling baru dievaluasi bagaimana sesuai dengan kembali rencana. Dari zaman ke zaman yang namanya manajemen ya itu aja. Nanti kalian kalau masuk dokter kuliah manajemen diulangi itu lagi. Saya kira begitu ya. Ada tanya nggak? Saya kembalikan pada moderator. Dina. Sebenarnya tertarik dengan bahas ini. Jauh Pak. Kenapa? Apa yang menjadi dasar dari Panjenengan atau inspirasi dari Panjenengan mengaitkan hubungan Humas pertemuan pertama ini dengan surat Al-Fatihah? Yang menjadi dasar atau inspirasi penyampaian manajemen Humas yang awal ini, yang mendasar ini dikaitkan dengan surat Al-Fatihah. Jadi inspirasinya Dasar Pak Jenengan. dalam hubungan masyarakat. Ini tadi saya kalau mau kuliah itu biasanya tanya sama yang pernah ikut pertemuan pertama kemarin bicara apa, saya tanya, baru dia ngomong aku lanjut. Terus yang akan datang biasanya juga tanya bicara apa. Nanti bicara apa Tondo? Tapi bicara aja Al-Fatihah karena masih pembukaan. Oh ya, Mas dalam konteks Al-Fatihah. Ya udah, muncul aja. Ya udah, saya kira kan ilmu itu sama aja. Ya, nanti yang akan datang juga tahu. Maka silapi itu saya, kurikulum itu saya, metode adalah saya, ujian adalah saya, lulus adalah saya. Dosen itu punya kuasa mutlak. Maka dosen materi itu ya dosen itu. Jangan materi kok buku. Ini penulis buku. Dosen itu ya dirinya itu materi itu loh. Dosen itu beda dengan guru. Kalau guru itu buku tekstual, transfer of knowledge. Tapi kalau dosen itu ya ilmu. Dosen itulah ilmu. Kalau belum berilmu jangan jadi dosen. Bedanya dosen dengan guru di sini. Kalau dosen masih ngajak baca buku itu guru dosen membebani namanya. Dosen ini nggak materi sebenarnya kan menunjukkan buku banyak, baca ini, DTM malam. Kudunya dosen yang baca, mengkonstruk sampaikan pada mahasiswa. Tapi teori saya ini kalau ditukari wong akeh. Saya lah yang harus baca buku banyak. Setelah saya baca banyak, baru saya konstruk, saya berikan pada kalian. Ya, jadi kalian datang, saya nggak mau dengar kalian.
sampai datang itu yang dengar saya yang sudah baca itu. Menurut saya begitu. Aku mau ngomong mahasiswa diskusi, dia pinter aku sih anak. Dialah yang dengar saya, karena sudah baca saya. Saya sudah baca ratusan bahkan ribuan buku, lalu menjadi konstruk dalam kepala saya, itulah yang saya sampaikan. Kalian harus dengar. Itu bukan saya datang, ayo kamu maju diskusi mau gitu. Kok ngapain lah? Konco aja itu kan nggak datang, kalian dengan kalian aja kalau gitu. Kalau kalian ingin begitu, bikinlah tulisan makalah diskusi sama teman, nggak usah undang saya. Saya itu disuruh ngajar itu untuk memberi, bukan golek itu. Kenapa memberi? Punya, saya punya, makanya saya memberi. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau nggak punya apa-apa, saya punya apa-apa. Apa itu ilmu? Tak berikan. Gitu. Makanya saya nggak mau mendengar mahasiswa diskusi menyampaikan masalah. Saya udah kan sering memberi kok kalau ngomong berarti kan golek aku. Lah aku duwe kok golek mau. Sampai nulis makalah lalu diskusi sampai aku kan ngomong. Aku wis ora kuwi. Nyapa aku ngomong. Wong aku wis duwe kopi di kopi, kelompok tenang. Lah kebanyakan dosen itu ingin kelompokan. Itu itu aja saya ya. Bukan ngawur ya. Iya. Insya Allah nggak ngawur. Tinggal mensilabikan aja. Insya Allah nggak. Silabi itu untuk rambu-rambu. Dan itu nggak jauh dengan silabi. Silabi itu rambu-rambu. Rambu-rambu itu apa? Dilarang berhenti kan rambu-rambu. Ya cuma ada. Saya bilang kepoyong. Nggak boleh buat kan? Jadi bang loro. Sajane nggak oleh gitu, tapi hanya meletus yang ini ya boleh. Jadi orang itu jangan sempit. Pandangannya yang luas, pandangannya yang jauh, wawasannya gitu ya. Ya, inspirasinya apa ya? Tapi nggak tahu yang akan datang. Ya tinggal lanjut aja alif lam mim. Ya, amin. Fatihah sudah kan? Bismillah sampai walau tolin itu adalah amin. Apa itu amin kan? Belum tahu ya? Amin. Padahal Yahudi juga bilang amin. Terus Nasrani juga bilang amin. Kita amin. Loh, kok beda pecah? Orang Arab bilangnya kaas, kita bilang gelas. Orang Inggris bilang cup. Ya enggak? Loh, padahal bendanya sama. Ucapannya tidak sama. Yahudi amin. Nasrani amin, kita amin, gitu ya? Bener nggak? Yang pasti punya istilah amin, amin itu ya. Walau tolin, terus amin. Itu di Indonesia saja dikasih mana? Saya pernah sholat di Askandaria itu masjid. Waduh, imamnya wape. Saya Jibril imam. Saya Jibril yang suaranya bagus di masjid Askandaria. Khusus masjid itu, masjid perpustakaan, masjid dalam perpustakaan. Walau tolin, saya bilang amin, aku tak semua. Lihat kalau itu, soalnya aku bawa Indonesia tuh. Teman saya itu sholat, habis sholat kan dia ngajak salaman kanan kiri. Temenku dari Jombang, Kemin namanya, Sukemin, orang Jawa tapi ke Mesir itu. Berjamaah di Masjid Azhar, masjid rektorat. Habis sholat, orang sana kan nggak ngerti kalau diajak salaman, dikira minta tempat. Jadi itulah namanya kaulannya tidak ma'ruf. Jadi ma'ruf di sini belum tentu ma'ruf di sana. Saya kira begitu ya. Teman yang akan datang nggak tahu saya apa itu, pokoknya datang aja deh. Teman yang akan datang itu sekali datang, habis itu mungkin Al-Baqarah ya akan datang. Ini Al-Baqarah sudah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Nanti pertemuan terakhir itu An-Nas. Ikhlas. An-Nas kaitannya dengan Al-Fatihah. Ya terserah aja. Jadi Al-Quran itu begitu gampangnya. Kalau kalian kuasai Quran, tidak hanya hafal ya, menguasai Quran, tangkap Quran, sambut Quran itu. Sebenarnya Quran nggak ditangkap, dia datang.
sambut Quran dengan baik, buka hatimu, beres. Ya, mau nulis apa aja mas. Saya itu nulis bubaran bisa. Nah, kok nulis urusan seks bisa. Yang ngawur aja itu. Bisa. Tulisan saya terakhir itu kemarin saya nulis tentang Asy'arani ya. Al-Yawaqit wal Jawahir. Itu saya share ke depannya. Saya tulisan tulisan Al-Yawaqit wal Jawahir. Terus tulis Ibnu Arabi Futuhat Makkiyah. Saya sama sekali nggak pernah baca loh tarik Asy'arani lahir tahun piro, namun saya tulis saja. Nggak salah itu ternyata. Yang mau itu karena Quran itu membimbing kita kayak di ila siratal inna hadzal qur'ana yahdi ila siratal mustaqim. Saya kira begitu ya. Inilah bedanya manajemen humas UIN dengan manajemen humas selain misalnya UM atau kenalannya terakhir aja nanti ya. Kenalannya terakhir. Nama-nama itu. Saya ngapal tuh. Nah. Kira cukup ya. Kita tutup. Saya kembalikan pada Mukhtar. Terkait surat Al-Fatihah masyarakat, semoga ilmu yang kita dapatkan selama ini bermanfaat. Kita tutup majelis dengan bacaan Allah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup dengan bacaan doa atau Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kapan nikahnya? tanggal 6 Dzulhijjah. Itu udah lama ya? Udah berapa kali? Maksudnya perginya